Baik, kajian pada pagi hari ini kita akan ambil tema dengan tema judul di bahasanya sukses dengan birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan memang pada hambanya. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah memerintahkan sembahlah Allah dan jangan engkau menyekutukannya dengan sesuatu. Di sini disebutkan sonaman. Sonaman itu berartinya adalah memang menyembah selain Allah berupa berhala, au ghairahu atau yang lain. Di sini disebutkan min amil isyrak jaliyan au khafiyan. Ya, menyekutukan Allah, ya, baik yang jali atau yang khafi. Yang jali itu yang memang betul-betul yang disembah adalah selain Allah berupa berhala, patung-patung, au khafiyan atau menyekutukan Allah dengan yang tidak kentara. Seperti kita beribadah kepada Allah tujuannya untuk mendapatkan pujian. Sejatinya penyembah Allah, tapi tujuannya adalah selain itu dia ingin dipelai. Oh, itu orang soleh, orang paling top, misalkan ahli ibadah, dipandang. Itu manusiawi. Tapi kita dengan ilmu kita hilangi. Wabil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua adalah perintahnya agar supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang berhubungan dengan birrul walidain. Kita langsung ngambil satu contoh saja. Tadi ceritanya adalah gimana kita bisa sukses dengan birrul walidain. Ada contoh cerita, ya, yang mana cerita itu terjadi pada zamannya Nabi Sulaiman. Diriwayatkan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah bepergian di antara langit dan bumi, ya, sampai dia itu menemukan sebuah lautan yang sangat dalam. Ya, melihat sesuatu di dalam lautan itu yang menakjubkan gitu ya, yang membuat beliau itu penasaran dan ada apa di dalam lautan dalam itu. Kemudian Nabi Sulaiman itu dikenal adalah raja yang menguasai tidak hanya manusia, ya, tapi jin, ya, angin, bahkan awan itu bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman perintahkan, wahai angin, diamlah. Jadi angin diperintahkan untuk diam. Jadi kalau ngomong lautan bergelombang itu kan karena ada angin, ya. Angin diamlah. Atas perintah itu angin menjadi diam dan tenang. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman merintahkan kepada jin ifrit agar supaya jin ifrit itu masuk ke dalam lautan yang sangat dalam tadi. Suruh masuk jin, ya. Kemudian atas perintah itu fagos wal ifritu, jin itu masuk ke dalam lautan. Falamma balagha qa'rahu, ketika nyampe ke dalam dasar lautan itu, jin itu ra'a kubbatan min durratin, baik ada kubah yang terbuat dari permata yang berwarna putih. Kemudian dikeluarkannya. Kemudian diletakkan di depannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ternyata dalam lautan yang sampean penasaran itu, ini loh barangnya gitu. Fata'ajjab min dzalika, akhirnya Nabi Sulaiman itu takjub, heran. Ada ini benda apa ini? Ya, permata putih di dalam lautan sangat dalam yang mempunyai alamat yang terlihat dari atas permukaan air laut. Pada Allah Ta'ala famfatha babal kubah. Kemudian Nabi Sulaiman itu ingin tahu apa sih kandungan di dalamnya. Ya Allah, tunjukkan apa yang engkau simpan di dalamnya, sehingga ini menurut saya ada sesuatu yang aneh dan ingin saya ketahui, sehingga Allah akhirnya dibukalah kubah tadi, ya. Terbukanya faidan fiha syabun sajidun. Ini ternyata dalamnya dibuka, ada orang pemuda yang sedang sujud. Jadi ada kubah dari permata, batu besar permata berwarna putih di dalam dasar lautan. Ada orang pemuda sujud di dalamnya. Aneh, betul kan? Serakal nggak hidup gitu, nggak akan pernah hidup dalam lautan. Di dalam batu, dalam kubah besar, hidup dan sujud dalam keadaan sujud. Membuat Nabi Sulaiman tambah merasa heran. Si pemuda dipanggil, hei, siapa engkau? Pertanyaannya,
aminal malaikati aminal jinni au aminal insi. Kamu dari malaikat kah? Atau golongannya manusia kah? Atau kamu golongan jin? Itu pertanyaan komplit ditanyakan. Lihat malaikat mungkin maklum sudah kan? Malaikat bisa aja itu terjadi. Nah, tapi ternyata jawabannya waqala bal ana minal insi. Bahkan saya ini sama dengan sampean dari golongan manusia. Kok bisa hidup ya? Rahasianya apa di belakang itu? Sampai dia sukses hidup, Allah cukupi rezekinya, ya. Di dalam lautan yang dalam, yang menurut umum nggak mungkin hidup, ya. Bernapas pun nggak bisa, ya. Waqala Sulaiman bi ayyi sababin nilta hadil karamah. Kemudian Nabi Sulaiman ingin tahu kira-kira rahasianya apa? Sebab apa engkau mendapatkan kekeramatan ini, gitu pokoknya. Bibirril walidain. Berbakti, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua dua saya. Itu Allah berikan kemuliaan. Oh, bukan hanya sesuatu yang nggak terjadi. Karena birrul walidain. Nah, kalau kita ngomong di hal yang umum-umum, sangat gampang dengan birrul walidain. Ini yang luar biasa Allah berikan kepada mereka. Lama kanat walidati, ceritanya bagaimana? Perbuatan atau yang dilakukan dia yang dibukti bukti dia berwalidain seperti apa sih? Itu cuman bisa bayang dong, Mbak. Seperti apa sehingga Allah memberikan kemuliaan begitu hebat. Mungkin diceritakan, lama kanat walidati ajuzan kuntu ahmiluha ala dhuhri. Ketika ibuku perempuan, ini ibu perempuannya, dalam keadaan tua renta, lemah, ya, maka aku gendong dia di punggung saya. Mau ke kamar mandi, kembalikan ke tempat tidur, ya. Ke tempat tidur, dari kamar mandi kemudian ke sholat, digendong sama dia itu. Tapi niat birrul walidain nggak ada berat itu, Mas Abil. Dengan hati yang tulus, ya, yang umumnya boro-boro gendong gitu ya. Semuanya niat lillahi ta'ala karena ingin berbakti kepada orang tua duanya. Lebih mudah. Ya. Terus wakana du'a'u hali. Terus cerita ternyata. Itu semua ada sebabnya, Mbak Sam. Ada sebabnya. Sebab itu Mbak Fira. Sebab itu akhirnya ibunya itu berdoa karena rela, ridho sama anaknya. Berdoanya luar biasa, Mbak. Apa doanya itu? Allahumma rzuqhu al-qanaah. Penting ini. Ya Allah, berikan hati anak saya itu rezeki berupa qanaah. Apa qanaah? Menerima pemberian Allah. Menerima apa yang ada. Menerima apa yang ada gitu ya. Bukan berarti kita itu nggak boleh minta lebih boleh. Ketika menerima itu dinikmati, disyukuri. Itu permintaan ibunya kepada anaknya. Ya Allah, berikan dia qanaah. Penting ini qanaah itu. Karena jadi orang kaya hati itu lebih kaya dari orang yang berpunya gedung tertingkat. Wajalu makanu ba'da wafati fi maudhi'in la fil ardi wa la fis sama. Ini permintaannya luar biasa dan terbukti. Dan dikabulkan, benar. Ya Allah, setelah wafatku nanti tempatkan anakku itu hidup tidak di atas bumi dan tidak di atas langit. Loh, ya apa kira-kira? Laut dalam. Artinya permintaan yang sulit seperti itu. Karena ridhoan ibu kepada anaknya, Allah penuhin. Allah penuhin. Dan permintaan mungkin lebih ringan dari itu ya sangat gampang. Asal orang tuanya dibuat ridho, semuanya akan berhasil. Nah, kembali sukses dengan birrul walidain. Ini contoh yang paling berat, yang mudah tentu jauh lebih mudah dengan birrul walidain. Terus walama tufiat kuntu aduru ala sahil bahri. Ternyata ketika sudah meninggal dunia, ya, si pemuda itu
bingung, Bet. Ibuku sudah meninggal, ya apa? Saya sendirian, mungkin bingung gitu. Dia jalan-jalan keliling di tepi lautan. Bukan melayar, bukan. Bukan layar. Bukan layar. Para itu mafiyahu qabbatan min durah. Aku melihat ada kubah yang terbuat dari permata. Dia tercengang melihat itu, ya. Faqarabtu ilaiha famfatahat al-kubbah li. Ujuk-ujuk kubah tadi yang besar yang indah itu, ujuk-ujuk terbuka, mekar ini. Akhirnya aku masuk ke dalamnya. Dan saya masuk ke dalamnya, telah masuk ke dalamnya itu, tutup lantai, kekunci, ya maksudnya mati ya, maksudnya ya, bener ya, di dalam batu ketutup, maksudnya mati, ya. Tetapi ternyata fanta bakar bi aku bikinillah, dengan izin Allah tertutup. Fakuntu la adri afil hawa am ana am fil ardi. Kemudian setelah itu aku nggak tahu, saya ini ada di mana ya? Apa aku di udara kah atau di atas bumi? Kemudian Allah memberikan rezeki kepadaku di dalamnya. Kerja enggak, tapi dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala. Apa rezekinya? Rezekinya apa? Kalau dalam batu. Gak mungkin kan mau ngambil ikan luar gak bisa. Walaupun dalam batu. Tapi ternyata memang butuh makan kan. Jadi faqala Sulaiman kaifa yarzuqallahu fiha. Dia bilang, aku di dalamnya Allah berikan aku rezeki. Terus Nabi Sulaiman cari tahu, bagaimana caranya Allah berikan rezeki pada kamu? Mesti ada sebabnya, karena manusia hidup. Ketika aku merasa lapar, Allah menjadikan untukku sebuah pohon. Wa 'alaiha samarun, yang pohon itu mengeluarkan buah. Di dalam batu tuh Allah tumbuhkan pohon dan mengeluarkan buah. Farazaqan min, Allah berikan rezeki berupa makanan buah itu ketika aku lapar. Wa idza atashtu yambu'u minhu ma'un ashaddu bayadan minal laban. Ketika aku merasa haus untuk minum, Allah mengeluarkan sumber air yang lebih putih daripada susu. Wahla minal asal, dan lebih manis daripada dari madu. Luar biasa. Di dalam lautan yang dalam, di dalam batu, ada minuman ya, yang menyegarkan. Wa abradu minat, dan lebih dingin daripada salju. Masya Allah ya. Birrul walidain. Kalau Allah menghendaki. Faqala Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, kaifa ta'lamul laila wan nahara fiyah? Tanya. Kan masih orang hidup. Bagaimana kamu tahu kapan malam, kapan siang? Dalam lautan, dalam batu lagi kan? Qala idzam fajara subhu ibyaddat al-kubbah. Ketika sudah manjing subuh, maka kubah itu menjadi terang. Fa'rif annahu naharun. Dari situ aku tahu, oh ini siang berarti. Gitu. Wa idza gharabat asy-syamsu takunul kubbatu fi dhalam. Ketika matahari terbenam, maka kubah itu menjadi gelap. Fa'rifu annahu ja'al lail. Aku tahu bahwa ini sudah masuk malam. Kata Allah Ta'ala, pantabakat al-kubbah wa wafiya kamakan. Akhirnya Allah menutup kembali sebagai semula, dia kembali hidup di dalamnya. Ini apa namanya? Sukses. Karena apa? Membuat hati orang tuanya ridho.